Hai Ziva, lagi ngapain Ziv? Halo-halo yang udah online. Kita lagi nungguin dari Himanera dulu. Sebentar lagi kita akan mulai Instagram live-nya ya. Gitu. Lagi pada ngapain guys jam segini? Halo Kak Alfa, Halo, selamat siang. Apa kabarnya nih Kak? baik, apa kabar? Belum kenalan nih, namanya siapa? Iya, sebelumnya perkenalkan Kak, nama aku Kania dari Administrasi Negara Angkatan 2019. Oh, siapa? Kania. Iya, Kania. Oh iya, salam kenal Kania. Iya Suara aku Kak. kedengeran jelas ya kan? Kedengeran jelas kalau aku gimana Kak? Jelas. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Kak. Pertama-tama nih Kak, aku memang sangat terinspirasi banget dan juga sangat termotivasi banget dari berbagai cerita serta opini yang Kakak sampaikan. Bahkan aku hingga mengecek juga nih lihat-lihat Instagram Kakak sampai ke posan pertama dan menemukan kalau Kakak suka baca dan foto ya Kak sepertinya. Baca iya, foto mungkin dikit-dikit lebih karena Instagram aja kali ya. Senang banget aku hari ini bisa ketemu Kakak. Yang lain dulu kali ya yang udah. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman juga yang mungkin lagi sakit atau nggak enak badan, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, pertama-tama aku ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman semua karena telah bergabung di High Talks 2 bertemakan New Normal bersama Andita Friseli Utami atau Kak Aku. Ikuti kami hingga akhir ya teman-teman karena perbincangan ini teman-teman. Nah, High Talks ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Himanera Peduli yang diadakan oleh Himpunan Administrasi Negara via UI. Di sini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berdonasi. Hasil donasi yang kami kumpulkan akan disalurkan ke Panti Bina Remaja Mandiri, petugas keamanan dan kebersihan VIA, serta masyarakat sekitar UI yang terdampak pandemi COVID-19. Mungkin sekarang kita emang udah di dalam tahap new normal teman-teman, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan ekonomi kita memang belum pulih sepenuhnya. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung membuka linknya di bit.ly/Shimanera Peduli. Mari kita pikul beban ini bersama teman-teman. Nah, pada perbincangan kita hari ini akan diawali dengan sesi tanya jawab antara aku dan Kak Afu. Kemudian nanti setelah selesai, aku akan mempersilahkan teman-teman semua nih untuk bertanya ke Kak Afu. Boleh sebanyak-banyaknya teman-teman dipersilahkan untuk bertanya biar semakin seru perbincangan hari ini. Sekarang aku ingin memperkenalkan nih tentang narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Beliau menyelesaikan sarjana di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2013, kemudian mengikuti non-degree program in Humanities di Nanyang Technological University dengan beasiswa dari Temasek Foundation, International Leadership Enrichment and Regional Network Program pada tahun 2013, dan kemudian beliau menyelesaikan pendidikan masternya di jurusan Public Policy di Harvard University pada tahun 2018. Pada saat ini beliau aktif di World Bank sebagai Environmental Economist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai berbincang dengan Kak Afu. Sebelumnya nih Kak, bagaimana keseharian Kak Afu selama pandemi COVID-19? Apakah semua kegiatannya dilangsungkan dengan daring? Iya, jadi sejauh ini mungkin aku termasuk yang beruntung di mana tipe pekerjaan yang aku lakukan sangat dimungkinkan untuk dilakukan secara daring. Jadi memang sudah hampir 5 bulan lebih mungkin ya bekerja secara daring dari rumah. Dan sebenarnya yang menarik kan ya ada risetnya yang bilang kurang lebih sebenarnya pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dari Indonesia tuh lumayan sedikit sebenarnya di angka Hmm. dari 1 dari 3 pekerjaan aja kalau nggak salah, dan kebanyakan memang di sektor yang lebih berbasis jasa mungkin ya. Jadi kalau yang industri sama agriculture itu relatif tidak mungkin gitu, apalagi konstruksi dan sebagainya. Bagaimana sendiri kalau Kak Afu gitu memaknai kondisi new normal yang saat ini terjadi? Iya, sebenarnya yang aku agak pengen bahas sedikit dulu sih. Jadi take a step back dan mempertanyakan maksudnya ini disebut sebagai new normal maksudnya apa gitu. Dan sebenarnya secara bahasa juga
disebut sebagai new normal juga enggak, karena maksudnya itu bisa membuat orang menjadi salah paham seolah-olah ini kondisinya sudah baik sehingga kita bisa kembali berkegiatan secara normal cuma dengan perubahan sedikit gitu. Pada kenyataannya banyak saintis-saintis dan ahli-ahli ya isu pandemi atau ahli-ahli kesehatan publik yang sudah bilang bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama gitu ya. Maksudnya dalam rentang mungkin hampir sampai 2021, kalau nggak sampai akhir 2021 kita akan harus hidup dengan virusnya, dan itu juga berarti kita harus mengubah dengan cukup fundamental sebenarnya cara kita berinteraksi, cara kita mobilisasi, cara kita berkegiatan ekonomi gitu. Jadi kalau aku sebenarnya secara komunikasi publik menyarankan bahkan nggak disebut new normal, tapi harusnya nggak tahu apa namanya ya, tapi jangan pakai kata normal karena orang bisa mengira salah paham bahwa ini kondisinya sudah membaik. Karena kenyataannya kalau teman-teman ikut memerhatikan, mungkin kalau dari Instagram bisa dari akun Kawal COVID, itu angka kasus di Indonesia sebenarnya masih dalam tren meningkat gitu, secara kecepatan maupun secara jumlah kasus nominalnya gitu. Jadi kayaknya terlalu dini sekali kalau misalnya disebut sebagai new normal, mengingat bahwa waktu restriksi pun sebenarnya enforcement dari restriksinya juga belum maksimal ya, jadi kita tetap ada di track yang masih lumayan naik gitu. Cuma mungkin new normal dalam konteks, jadi kan dari tadi kita ngomongin Kania, dari tadi kita ngomongin dari aspek kesehatannya, tapi mungkin dari aspek ekonomi ya, ini yang sudah mungkin secara lebih terstruktur kita harus mikirin gimana mulai melakukan pemulihan ekonomi dengan cara yang baru lagi-lagi. Jadi kita harus udah beradaptasi gitu kan. Dan ini sebenarnya kalau dari beberapa yang aku baca, menariknya Indonesia termasuk yang cukup kalau ini tentu track kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentu jauh menurun gitu ya. Data BPS pertumbuhan ekonomi juga baru keluar, turun, cuma relatif optimis dalam arti sudah mulai ada upaya-upaya untuk mengembalikan atau mendorong menggenjot kegiatan ekonomi lah gitu. Kalau dari pemerintah kan program pemulihan ekonomi nasional itu disebutnya PEN, dan itu banyak jalur-jalur buat ngedorong ekonomi kembalinya gitu. Cuma nih Kak, kan kita bisa menjalani new normal ini yang tadi Kakak bilang juga kita harus mengubah secara fundamental tentang kegiatan kita sehari-hari. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu kan cenderung untuk sulit menerima suatu perubahan gitu. Bagaimana tanggapan Kak Futami terkait hal tersebut yang memang terjadi di masyarakat pada saat ini? Betul, emang pada umumnya kita jadi kalau secara ilmu perilaku atau ilmu psikologi gitu ada namanya status quo bias. Jadi emang manusia itu punya bias untuk, ini sih mager, mager itu natural gitu. Untuk berubah itu adalah sesuatu yang sulit dan harus didorong. Makanya kalau dari sisi lagi-lagi tadi pendekatan ilmu perilaku, sebenarnya pemerintah harus sudah menggunakan banyak pengetahuan-pengetahuan psikologi ini atau ilmu perilaku tentang bagaimana mendorong manusia untuk mengubah kebiasaan gitu. Jadi kalau yang aku sering dengar kan, mungkin Kania juga ya, kita suka banget nyalahin masyarakat Indonesianya. Kayak, oh iya emang kayak masyarakat Indonesia malas pakai masker, masyarakat Indonesia malas jaga jarak, dan nggak melakukan ABCDEFG gitu. Padahal sebenarnya ini bukan masalah Indonesia aja gitu. Maksudnya di Amerika Serikat pun ada masalah yang sama ya. Banyak orang-orang dengan kecenderungan tertentu lebih malas atau lebih less terdorong untuk berubah. Dan di negara-negara lain juga tentunya. Jadi misalnya sekarang kan yang dilakukan adalah ada peraturannya misalnya gitu, tapi kadang-kadang peraturannya belum tentu peraturan yang bisa ditegakkan juga gitu. Jadi kayak misalnya mengatur jumlah orang yang berkumpul dalam satu ruangan maksimal 10 atau acara-acara gitu. Kadang-kadang tetap ada acara-acara yang susah untuk, nggak mungkin pemerintah masuk ke semua rumah semua orang, atau kayak untuk masker. Nah, jadi sudah mengetahui bahwa ada kecenderungan seperti itu, perlu dipikirin bagaimana komunikasi yang baik tentang sebenarnya manfaat masker itu apa, dan bahwa masker itu harusnya tidak membuat kita merasa sesak. Ada banyak video-video tentang orang bisa lari maraton tetap pakai masker dan tetap sehat dan tetap berhasil memenuhi olahraganya gitu.
Atau kalau mau lebih ekstrim mungkin kalau di Indonesia perlu sampai denda gitu. Kayak Singapura itu contoh yang tahu, mungkin orang-orang Singapura susah berubah gitu atau gimana. Jadi pemerintahnya cukup strict banget dengan enforcement segala macam peraturannya gitu kan. Jadi yang denda lah, yang benar-benar datengin ke apartemennya atau apa. Jadi mungkin itu yang aku bukan ahli kesehatan publik gitu, jadi nggak secara spesifik bukan area ekspertis aku, tapi paling tidak secara public policy itu sebenarnya kita harus lebih cerdas pakai pendekatan ilmu perilaku juga, jangan sekedar nyalahin orang Indonesianya aja. Gitu. Jadi harus lebih dibentuk komunikasi ke masyarakat yang emang nyambung dengan budaya masyarakat kita, jadi lebih paham gitu ya. Jadi bukan kayak kita hanya memaksakan, tapi kita mengedukasi juga gitu ya, Kak. Betul, betul Nah, banget. sebagai pendiri NGO Think Policy Society gitu, apa saja yang dilakukan oleh Kak Afu dan tim selama masa pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam mengamati kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, jadi kalau misalnya Think Policy itu sebenarnya kegiatan kami baru belakangan ini berpusar di bootcamp kami sebenarnya. Jadi kita bikin setiap tahun 2 kali itu Think Policy Bootcamp yang adalah pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan kebijakan publik untuk profesional-profesional muda. Nah, dalam kaitannya dengan pandemi sih sebenarnya di beberapa kelas bootcamp kami gunakan kelas-kelasnya untuk bahas pandemi sebagai studi kasus. Jadi sebagai hal yang didiskusikan oleh para peserta di kelas. Nah, kedepannya terus kami juga melakukan selama 1 bulan penuh beberapa kelas gratis, baik itu yang presentasi project dari peserta bootcamp maupun kelas mini bootcamp gratis yang dimana kami pakai untuk fundraising juga, sama nih kayak Himanera juga. Jadi untuk peserta yang ikutan boleh berdonasi sukarela berapapun, kemudian hasilnya kami kerjasama dengan ada inisiatif Bagi Rata namanya, untuk disalurkan ke pekerja yang terkena pandemi. Terakhir, mungkin ini rencana kedepannya ya, kami udah ada beberapa plan juga untuk membuka atau mendorong, kan sebenarnya banyak banget penelitian-penelitian hasil analisis terkait dengan COVID. Cuma memang tersebar dan bisa jadi tidak langsung sampai ke anak muda gitu. Jadi kemungkinan nanti akan ada publikasi atau tulisan-tulisan dan juga diskusi-diskusi lewat ruang tengah yang akan mendorong isu tentang pandemi ini supaya masyarakat lebih aware tentang kebijakan publiknya harusnya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Dan jadi bakal ada bootcamp gitu ya Kak untuk teman-teman. Nah, teman-teman tuh yang mau daftar bisa banget. Nanti mungkin tahun ini ada lagi Iya, ya Kak ya? kita akan buka pendaftaran hari Senin nih, lusa Wah, berarti ya, untuk batch yang kedua tahun ini. jadi untuk teman-teman harus siap-siap untuk segera daftar. Nah, jadi buat teman-teman juga nih aku mau ingetin lagi kalau misalkan di Himanera Peduli ini kita juga akan melakukan donasi yang nanti akan disalurkan ke masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, kalian bisa langsung ke linknya aja di bit.ly/Himanera Peduli. Nah, Kak Afu juga nih boleh banget nih untuk ikut berdonasi dalam acara Himanera Peduli ini. Sip. Jadi Nah, nanti kita langsung mau buka ke linknya tadi ya, terus nanti donasinya langsung dari siap. link. Siap teman-teman, jangan lupa dicek. Nah, dalam usaha menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini, Kak, jika kita hitung-hitung sebenarnya dari peraturan pemerintah hingga peraturan di bawahnya itu hingga mencapai 69 peraturan. Tetapi jika kita lihat kasus masih bertambah, ekonomi kita juga mungkin belum pulih sepenuhnya gitu ya. Apa yang salah dari ini? Apakah peraturan sudah tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah atau memang aturan yang dibuat ini tidak sesuai dengan masalah yang harusnya diselesaikan? Jadi sebenarnya masalah pandemi pada skala seperti ini adalah hal yang baru ya. Jadi itu hal yang perlu diketahui juga, dalam arti secara kebijakan publik pun ini area yang cukup frontier, kayak maksudnya area hutan baru yang belum terjamah. Jadi memang to some extent ada aspek kita ya eksperimental atau masih belajar dalam merespon seperti apa. Tapi pun ini adalah hal yang baru dan pemerintah masih belajar, kita bisa bandingkan sudah bagaimana pemerintah daerah tuh tingkat efektivitasnya beda dalam cara mereka bekerja ya. Kalau misalnya Kania ngikutin, mungkin Jawa Barat itu salah satu yang lumayan strict dan sangat serius dalam menangani pandemi ini.
baik yang secara perilaku kayak kampanye-kampanye, kalau nggak sempat ngeliat beberapa video kayak orang Cianjur ngomong pakai bahasa Sunda, jangan jangan pulang kampung kayak gitu, itu kayak pendekatan perilakunya. Terus secara regulasi juga, dan terakhir sebenarnya secara mungkin insentif ekonomi ini yang masih masih banyak yang bisa dieksplor juga ya. Kalau dibandingin mungkin Jawa Barat dengan area-area lain, mungkin tantangannya juga beda gitu ya. Kalau kita lihat Jawa Timur kayaknya yang masih struggling, Jakarta juga pastinya challenging karena sumber epidemi awalnya gitu. Jadi meskipun ini hal baru, kita bisa lihat ada pemerintah-pemerintah yang benar-benar kreatif dan dalam mendesain solusi juga strict pakai berbagai instrumen. Jadi kalau di Think Policy Society, Kania kita mengklasterkan solusi kebijakan publik itu dalam tiga area utama gitu. Yang pertama instrumen yang sifatnya ekonomi. Jadi ini tadi misalnya pakai apakah pajak, maksudnya denda atau cukai atau subsidi atau bantuan langsung. Ini kan banyak, ini area kebijakan yang lebih berhubungan dengan mungkin dampak ekonomi tadi ya. Karena sekarang misalnya yang pemerintah lakukan tuh pakai program keluarga harapan yang diperluas, kemudian ada insentif untuk UMKM, terus ada pajak pendapatan yang bisa di-cut dengan ketentuan-ketentuan tertentu, terutama untuk pekerja kreatif atau informal. Jadi itu dari area ekonomi. Terus klaster yang kedua yang kita lihat biasanya ada instrumen regulasi dalam arti ya biasanya yang berkaitan dengan hukum juga ya. Jadi peraturan apa yang dipakai, terus tentu hukumannya juga. Maksudnya dampaknya sebenarnya apa kalau sekedar himbauan, dan itu beda-beda juga ya. Jadi kalau misalnya sebuah Pemda ngeluarin kayak surat edaran untuk stay at home, itu beda sama kalau bentuknya udah kayak perda dan benar-benar orang kalau pas lockdown kemarin kayak benar-benar nggak bisa atau PSBB nggak bisa, harusnya nggak boleh keluar rumah misalnya gitu. Sama yang terakhir adalah ilmu komunikasi publik perilakunya tadi. Jadi kampanye-kampanye apa sih yang sebenarnya nyambung? Kayak kalau misalnya kemarin sempat ada video yang kayak semua menteri-menteri nyanyi-nyanyi jangan mudik, apakah itu efektif atau enggak, itu bisa dikembalikan ke masyarakat ya yang mana gitu. Nah tapi emang itu dari sisi mengkontain dampaknya ya. Yang lebih high levelnya lagi sebenarnya dari sisi kebijakan publik, kesehatan, dari sisi sektor kesehatan publiknya gitu. Jadi ini yang lebih kayak secepat apa kita bisa cari vaksinnya, ntar distribusi vaksinnya seperti apa, kemudian kecepatan untuk testing untuk tes orang-orang secara cepat gitu, dan apa yang dilakukan, bagaimana mengkonten, bagaimana meminimalisir angka kematian, itu juga another set of tantangan ya gitu. Dan kayaknya kata kuncinya juga adalah koordinasi sih sebenarnya. Jangan masih, kalau aku ngelihatnya kadang-kadang antara pemerintah nasional sama pemerintah daerah masih suka agak menyalahkan atau jangankan itu ya, di dalam pemerintah nasionalnya sendiri antara Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas COVID dengan kementerian-kementerian lain yang terkait, itu aja koordinasinya harus jauh lebih kuat sebenarnya dan lebih serius dalam menghadapi isu ini. Dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah. Jangan malah misalnya dari sisi sektor pariwisata tuh dari kemana udah didorong-dorong terus kan, kayak kembalikan pariwisata, padahal sebenarnya dari mungkin dari yang sektor kesehatan belum cukup percaya diri dengan kondisi sekarang gitu. Ini belum waktunya untuk mulai buka pariwisata yang apalagi yang sifatnya intensif, maksudnya orang berkumpul terkonsentrasi dalam titik-titik tertentu yang sebenarnya bahaya gitu kan. Ini sih yang emang sebenarnya pandemi itu cuma satu hal gitu. Jadi aku kalau ngomongin masalah dengan koordinasi terus kebijakan publik di Indonesia itu berlaku untuk semua masalah sebenarnya. Cuma kebetulan pandemi ini jauh lebih skalanya jauh lebih menantang dan jauh lebih besar lagi. Jadi bikin stake-nya jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang dalam menyelesaikan pandemi ini masih banyak adanya ego sektoral ya Kak, maksudnya antara lembaga dan sebagainya gitu, masih kurang koordinasi gitu ya. Iya, dan sebenarnya peran presiden jadi penting sih di situ. Kalau memang ya kepemimpinan presidennya juga dan ya tapi kadang-kadang di atas udah setuju tapi ke bawahnya juga koordinasi susah. Itu emang tantangan yang udah begitu mendarah dagingnya gitu ya, yang di Think Policy juga sering kami bahas gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang policy reforms yang memang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mempercepat dan mempermudah penanganan COVID-19 itu seperti apa tuh Kak kira-kira?
Iya, sebenarnya kalau kita ngelihatnya ke negara-negara yang udah berhasil ya, aku paling suka ngelihat New Zealand. Dan Mm. mungkin kalau yang lebih dekat dengan kondisi Indonesia, mungkin Singapura. Tapi tentu Singapura jauh lebih kecil, jadi tantangannya nggak sesama itu. Uh, tapi kalau yang tantangan Indonesia sebenarnya Amerika, dan Amerika juga berantakan gitu kan. Jadi Mm. kalau New Zealand itu yang aku lihat ya, ketika mereka bilang lockdown, jadi sebenarnya gini, semakin ketat lockdownnya, semakin deep juga dampak ekonominya, tapi harusnya semakin cepat Betul. juga kita bisa mengkonten penyebaran gitu. Jadi kayak mendingan sakit besar di awal, abis itu sakitnya jadi cuma dikit, atau di awal tuh nggak mau sakit-sakit banget. Jadi kita kayak PSBB tapi nggak strict dan masih ada orang keluar, lalala. Terus orang bisa naik pesawat segala macam. Jadi kayak kita ekonominya terdampak lebih sedikit daripada kalau benar-benar total lockdown, tapi sebenarnya sakitnya jadi panjang karena angkanya naik terus gitu. Mm. Bahkan sekarang Indonesia lebih dari Cina gitu kan, yang benar-benar di awal banget. Jadi apa namanya gitu, aku ngelihatnya kayak pemerintah Indonesia dikit-dikit, jadi kayak oke, mau nyoba lockdown PSBB tapi nggak serius gitu. Nah kalau New Zealand benar-benar dari awal lockdown total, airport nggak dibuka apa segala macam kan, benar-benar lockdown sampai bulan lalu kayaknya, atau 2 bulan lalu itu mereka sampai 0 kasus, benar-benar udah di contain total, nggak ada kasus yang terjadi lagi. Terus yang apa kerennya juga tentu dengan berbagai protokol, maksudnya jadi itu juga angka 0 itu bisa didapat karena semuanya dites gitu ya. Jadi semua atau semaksimal mungkin, dengan kalau Indonesia karena banyak banget, mungkin sampling yang benar-benar robust gitu, yang benar-benar terutama di titik-titik pusat-pusat wabah, bisa disampel dengan lebih banyak misalnya gitu. Sehingga kita benar-benar bisa mengcontain titik-titik penyebaran itu di mana, dan nggak terjadi lagi. Baru setelah itu udah di lockdown di kayak secara total dan super strict, baru kita pikirin pemulihan ekonominya. Yang menarik di New Zealand itu bahkan setelah mereka udah 0 kasus, terus ada 1 kasus lagi yang kejadian, cuma 1 kasus aja, Menteri Kesehatannya langsung resign. Dan kayak sangat malu gitu dengan bahwa dia nggak Mm. berhasil mengkonten penyakit ini gitu kan. Jadi kelihatan betapa seriusnya dari sisi kesehatannya ya itu dilakukan. Kalau dari sisi ekonomi sama, sebenarnya New Zealand juga sangat bagus, dan mungkin Kanada juga serupa ya, di mana pemerintahnya sangat serius menggelontorkan bantuan untuk pemulihan ekonomi, baik itu yang sifatnya lewat bantuan gaji, jadi subsidi gaji gitu untuk perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menggaji mereka, asalkan Mm. mereka tidak memecat staf mereka, dibantu untuk membayar gaji oleh pemerintah. Jadi itu sebenarnya semacam bantuan tunai, tapi lewat gaji perusahaan supaya menurunkan angka layoff-nya gitu, unemployment dari sisi ekonominya. Terus yang lainnya juga ya, sebenarnya kalau Indonesia karena sangat bertumpu sama UMKM, sebenarnya udah benar sih arahnya pemerintah Indonesia fokus ke bantuan ekonominya lewat UMKM juga, selain program keluarga harapan yang fokus ke keluarga rentan dan miskin. Jadi itu sih gitu. Kalau misalnya kalau ya makanya sekarang kita udah new normal, orang-orang udah disuruh jalan-jalan, pariwisata harus digenjot apa segala macam, padahal secara kurva kesehatan kasusnya masih naik, itu kayak a little bit all over the place gitu ya. Jadi mau yang mana dulu gitu, harusnya contain dulu isu kesehatannya sampai selesai, atau seminimal mungkin ya, kayak I doubt mungkin benar-benar 0 kayak New Zealand yang negaranya jauh lebih kecil, kayak 1 Jakarta doang. uh, Pasti ya beda lah challenge-nya gitu kan, tapi at least kayak benar-benar serius di contain, baru mulai fokus ke ekonomi. Nah tapi sekarang kita udah terlanjur di tengah-tengah gitu ekonominya, sambil mau lanjut dibuka tapi angka kasusnya terus gitu. Kayak sekarang harapan kita sebenarnya adalah ngedorong mengejar vaksin ini sih, yang udah mulai beberapa, kan kita udah mulai testing, udah ada dari beberapa negara udah nemuin ya belum, ya masih pada fase testing, tapi udah nemu beberapa vaksin oleh beberapa negara kan. Mungkin sambil sebisa mungkin kita tetap nahan mobilisasi orang keluar rumah, sambil bantuan ekonomi juga digelontorkan dengan efektif supaya targeted ke orang yang membutuhkan, sambil kita mengejar vaksin ini gitu untuk di testing dengan cepat dan didistribusi dengan cepat juga gitu. Tapi lagi-lagi aku cuma dari sisi aku dari sisi
ya observer ya, aku lagi-lagi aku bukan ahli Mhm. sektor kesehatan sebenarnya karena isu aku lingkungan. Jadi uh, mungkin aku ini masih relatif sotoy aja gitu, kayak definitely pasti masih banyak challenge-nya dan udah banyak hal yang dilakukan juga oleh orang-orang ahli kesehatan gitu. Uh, jadi isu aku sebenarnya lingkungan gitu kan. Jadi tapi mungkin ini lebih kayak jadi masukan dari seorang citizen lah gitu ke pemerintah. Nah, seperti yang kita lihat kan memang COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar pada ekonomi global hingga terancam mengalami resesi. Menurut Kak Futami, apakah climate change akan memiliki dampak yang sama atau bahkan lebih serius dan berbahaya terhadap ekonomi global di masa depan? Iya, definitely. Kayak, jadi aku sering banget dari kemarin bilang ya, kalau teman-teman ngerasa dampak dari pandemi ini luar biasa besar, dan benar-benar bikin orang ya terdampak pendapatannya, nggak bisa kemana-mana, dan di rumah aja gitu. Dalam 10 tahun ke depan, jadi bukan 10 tahun lagi, tapi dari tahun 1 sampai tahun 10 gitu, krisis iklim ini akan menciptakan banyak tantangan-tantangan yang kurang lebih dampaknya akan serupa dan bisa jadi sampai pada titik tertentu, sampai pada titik tipping point nanti akan jauh lebih parah, jauh lebih ekstrim dari pandemi yang kita sekarang rasakan. Kenapa? Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengar tentang krisis iklim gitu ya, intinya krisis iklim adalah kondisi yang sekarang kita hadapi karena berbagai kerusakan lingkungan, berbagai pembakaran batu bara dan bahan-bahan fosil yang kita lakukan yang melepas gas ya gas yang namanya karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lain yang bikin yang memerangkap panas sinar bumi di dalam sinar matahari di dalam bumi, dalam permukaan bumi yang meningkatkan suhu rata-rata bumi gitu. Gara-gara buminya panas, es jadi mencair, gara-gara bumi panas, musim kering jadi lebih lama, musim hujan jadi lebih ekstrim hujannya, makanya banjir kemarin di Jakarta, Jawa parah banget, makanya kekeringan, gagal panen di Jawa, makanya kebakaran hutan jauh lebih ekstrim di Kalimantan dan Sumatera. Ini semua krisis iklim itu. Kedepannya, ini udah kita rasain sekarang gitu. Kedepannya dengan tadi musim kering yang lebih lama, musim hujan yang lebih ekstrim, banjir akan terjadi dengan jauh lebih sering. Krisis pangan kemungkinan akan terjadi karena makanan karena kita akan gagal panen terus menerus kecuali kita beradaptasi dan bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang lebih rendah, misalnya bibit-bibit yang butuh lebih sedikit air dan sebagainya, pokoknya merekayasa makanan kita ya untuk beradaptasi. Terus belum lagi krisis air bersih kemungkinan, terus orang-orang di banyak kota di Indonesia, 42 juta orang tinggal di daerah sekitar pesisir, itu nanti kenaikan permukaan air laut akan banjir permanen atau banjir jauh lebih sering. Jadi itu bisa parah banget ya, katastrofik banget dampaknya terhadap baik itu ekonomi, individu, dan ya secara keseluruhan lah gitu. Jadi kalau sekarang udah ngerasain yang namanya krisis itu kayak apa di level global gitu, krisis iklim ini juga sama dalam hal dampaknya akan dirasakan oleh semua negara gitu kan. Jadi kalau ada krisis-krisis sebelumnya mungkin teman-teman tahu, ingat krisis 2008, krisis 98 gitu, itu dampaknya masih kayak, oh ada negara-negara yang terdampak, tapi ada negara yang nggak terdampak. Jadi negara yang terdampak bisa minta tolong sama negara yang nggak terdampak gitu kan, ada bantuan apa segala macam. Tapi kalau di kayak pandemi sekarang, semua negara terdampak, dan krisis iklim juga akan semua negara terdampak. Jadi itu challenge-nya akan jauh lebih masif ya untuk kita sama-sama sebagai human race gitu, sebagai humanity bisa bisa bertahan. Dan kemarin itu hasil penelitian yang terbit dari Reviews of Geophysics pada 22 Juli terkait angka sensitivitas iklim yang menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan suhu bumi dengan angka minimum sebesar 2,6 derajat Celcius. Lalu menurut Kak Futami, apa saja yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat dalam hal-hal mikro maupun pemerintah dalam hal-hal makro untuk melakukan upaya mitigasi? Ya, jadi kalau misalnya dari sisi kita individu ya masing-masing, simpelnya adalah menurunkan apa yang disebut sebagai carbon footprint kita atau jejak karbon kita gitu. Jejak karbon kita datang dari mana aja? Jejak karbon kita datang dari yang pertama sekali sebenarnya yang mudahnya konsumsi energi kita ya. Jadi di rumah pemakaian lampu, pemakaian AC, pemakaian ngecas segala macam barang elektronik kalau bisa dibuat lebih efisien. Jadi kalau teman-teman bisa ganti lampu, misalnya contoh simpelnya lah lampu gitu, lampu LED itu contoh lampu yang efisien. Jadi cari lampu yang makan energi serendah mungkin. Karena untuk nyalain lampu itu teman-teman, kita harus bakar batu bara sebenarnya kebanyakan
mayoritas pembangkit listrik di Indonesia tuh masih batu bara. Jadi itu yang pertama. Terus tentunya transportasi ya. Dan tapi transportasi ini memang masalah kebijakan publik juga sih, karena moda transportasi publiknya juga harus diperbaiki untuk mentransisi itu ya. Jadi gunakan kalau lagi pandemi jangan kemana-mana tentunya, tapi nanti gitu kalau misalnya bawa mobil, carpooling. Kalau misalnya kalau bisa naik kereta atau transportasi umum lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita bisa nanam pohon atau bantu berdonasi untuk biasanya ada sekarang adopsi pohon gitu ya. Karena sebenarnya pohon adalah teknologi termurah untuk menyerap kembali karbon, untuk menyerap karbon dioksida dari udara gitu kan. Jadi kalau bisa tanam pohon di rumah sendiri bagus, tanam tanaman. Tapi kalau mau ngadopsi juga biasanya ada inisiatif-inisiatif kayak di hutan itu Indonesia dan sebagainya untuk adopsi pohon di Kalimantan atau di Sumatera. Di mana sebenarnya dulu hutannya banyak banget tapi memang dideforestasi karena untuk sawit gitu. Terus kalau di level yang lebih makro, sebenarnya semua yang aku bilang tadi, tapi lewat kebijakan yang lebih masif kan intinya gitu. Jadi gimana caranya dari sisi penyediaan energi misalnya, gimana caranya pemerintah bisa lebih mendorong pembangkit listrik tenaga non fosil gitu. Jadi energi terbarukan, misalnya baik itu tenaga surya, tenaga mikrohidro. Sebenarnya makro, kalau hidro yang tenaga air yang besar itu sebenarnya ada masalahnya juga ya, karena biasanya mengubah kontur. Tapi mikrohidro itu baik gitu. Terus angin dan geothermal mungkin kalau Indonesia menarik. Nah, jadi pemerintah harus lebih mendorong kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi di pembangkit listrik yang lebih sustainable, lebih energi terbarukan seperti itu. Kemudian tadi dari sisi hutan dan penggunaan lahan, pemerintah sangat bisa harus lebih memperkuat lagi implementasi dari kebijakan moratorium. Jadi hutan-hutan yang tersisa, gimana caranya bisa tetap kita protect, hutan-hutan yang sudah rusak bisa kita restorasi, sehingga kita bisa benar-benar menurunkan, mempertahankan emisi Indonesia supaya nggak nambah kalau misalnya hutannya dibuka kan, tapi juga membantu inilah sebagai carbon sink lah, menyerap karbon kembali gitu lewat hutan-hutan tersebut. Kemudian tadi ya dari sektor transportasi sangat banyak yang pemerintah bisa lakukan untuk lebih memperbaiki lagi transportasi umum supaya jalurnya lebih terintegrasi. Jadi semua orang benar-benar nggak perlu mobil gitu. Sebenarnya tantangannya kadang-kadang itu kan, jujur aku juga masih sangat sulit untuk benar-benar pakai public transport gitu, karena di depan rumah angkot nggak selalu lewat setiap saat, dan angkot juga ya nggak nyaman lah, maksudnya nggak reliable secara waktu segala macam. Jadi kadang-kadang bukan masalah kitanya yang nggak mau aja juga, tapi memang solusinya harus dipikirkan secara sistematis juga oleh pemerintah. Nah, itu sih. Jadi kalau ada dana untuk bangun infrastruktur, jangan selalu bangun jalan aja misalnya, tapi sebenarnya lebih dipikirkan untuk mobilitas secara masif dan rendah energi. Jadi itu sih. Mungkin seperti kalau pelarangan impor kendaraan bermotor atau pembatasan kepemilikan kendaraan, mungkin itu harus didahului dengan adanya pembentukan angkutan umum yang baik dulu ya, Kak? Iya, kalau sebenarnya bisa beriringan juga ya, bisa juga insentif-insentif untuk carpooling sih, karena kadang-kadang sebenarnya bisa kalau emang belum siap untuk bangun infrastruktur public transport yang segitunya, mungkin insentif-insentif buat carpooling, karena sekarang dulu tuh ada nembengers ya, kayak nembengers gitu, mungkin bisa dibuat yang lebih masif lagi. Nggak tahu, mungkin ada yang mau bikin startup yang lebih fokus ke sana gitu, karena carpooling tuh lumayan simpel, karena biasanya pertama kelas menengah mungkin ya, kelas menengah yang agak sulit atau nggak nyaman kalau naik angkot yang belum reliable waktunya dan segala macam, carpooling itu bisa jadi solusi banget kan. Cuma sekarang aja masih susah. Sambil diiringi dengan yaitu tadi mungkin kayak pajak kendaraan bermotor bisa ditinggiin. Jadi orang tuh kalau nggak benar-benar butuh mobil banget, nggak harus punya mobil. Terus kayak yang lucu banget tuh kayak ganjil genap gitu ya, kebijakan ganjil genap. Kalau aku ngobrol sama orang bukannya kayak oh ganjil genap berarti aku harus ngurangin dalam seminggu pakai mobil cuma di hari-hari tertentu, bukan gitu mikirnya, tapi oh harus beli mobil lagi. Jadi banyak rumah-rumah tuh malah punya 2 mobil gitu, itu kan nggak nge-solve masalahnya in the first place. Jadi itu tadi ya, balik ke kebijakan publik, kita harus mikirinnya kayak kalau kita naruh kebijakan yang A, kira-kira respon masyarakat beneran sesuai dengan target atau malah menciptakan masalah baru gitu sih, yang kadang-kadang menjadi tantangan juga.
Nah, jadi masalah lingkungan ini nih teman-teman emang kita semua harus concern dan kita semua harus berpartisipasi dengan mungkin tadi katanya kita harus mengurangkan carbon footprint kita. Mungkin di rumah nih kalau lagi nggak ngecas bisa dicabut, lampunya diganti jadi LED atau kita harus bercocok tanam juga di rumah. Nah, sekarang nih teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman dipersilahkan untuk langsung saja mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini aku udah lihat nih, ada dari Alfian Ma'ruf. Dia bertanya bahwa sebagai warga sipil, hal basic apa saja yang bisa kita lakukan untuk support pemulihan ekonomi Indonesia? Bagaimana tuh, Kak? Ya, jadi yang satu doang sih kata kuncinya ada yaitu belanja. Jadi sebenarnya ekonomi itu muter gitu ya. Ekonomi muter dari kalau kalau simpelnya dari kalau dari teori makroekonomi gitu ya, dari konsumsi, investasi sama dari belanja pemerintah. Jadi untuk ekonomi muter itu sebenarnya apa namanya uang yang teman-teman punya dibelanjain dan kalau bisa belanjanya fokus ke UMKM gitu ya yang benar-benar karena sebenarnya UMKM kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar biasanya mereka tidak punya bantalan apa bantalan ya bantalan ekonomi lah maksudnya kalau mereka udah apa penjualan revenue-nya terdampak pasti lebih sulit untuk bangkit dibandingkan kalau perusahaan besar yang mungkin masih punya reserve gitu yang masih punya tabungan atau cadangan dan modalnya kuat untuk mengembalikan lagi. Jadi itu tadi belanja untuk terutama di UMKM. Kalau mau investasi juga bisa investasi itu juga cara untuk mendorong sebenarnya. Jadi mungkin yang masih belajar-belajar kayak beli reksadana atau bentuk-bentuk investasi lain lah beli saham kalau yang udah berani ya. Tapi itu cara untuk sebenarnya kita ngebantu perusahaan yang saham yang kita beli atau ya atau produk keuangan yang kita beli untuk melakukan kegiatan ekonomi lagi juga gitu. Jadi itu cara lain. Terus yang ketiga tadi aku bilang adalah belanja pemerintah. Nah itu emang pemerintah juga lagi dorong banget kan gitu. Kemarin Bu Sri Mulyani ngelapor apa update tentang gaji ke-13 yang udah mulai mau dikeluarin. Nah itu sebenarnya juga bentuk belanja dari lewat APBN. Selain lewat kegiatan-kegiatan pemerintah yang kemarin kalau teman-teman lihat kayak Jokowi marah-marah karena pemerintah kurang belanja. Nah sebenarnya itu tuh bahwa uang yang berputar itu adalah cara untuk apa ekonomi value add-nya nambah karena dari uang yang kita keluarkan nanti UMKM-nya bisa produksi barang, bisa beli hal lain, terus nanti yang apa dan seterusnya yang muter jadi si UMKM-nya beli ke pasar, pasarnya nanti beli sesuatu lagi gitu kan. Sebenarnya itu yang paling simpel. Tapi di sisi lain aku juga kalau baca-baca apa akun-akun kayak personal finance gitu jadi di satu sisi kita harus belanja dan bantu utamakan UMKM, tapi di sisi lain sebenarnya ada baiknya karena kondisi sangat tidak menentu, kita punya tabungan dulu juga sebelum kita membelanjakan uang kita itu. Jadi kayak perlu juga namanya uang apa ya dana darurat gitu yang suka dibilang kadang-kadang kayak 3 kali pengeluaran bulanan, ada yang bilang 12 kali ya macam-macam lah. Tapi intinya kita punya uang sebagian karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Kebanyakan orang udah terdampak tentunya gitu ya. Cuma itu sih dan mungkin bisa juga teman-teman malah mulai ngelakuin bisnis atau usaha sendiri ya kecil-kecil aku ngelihat banyak nih yang mulai buka-buka usaha sebagai cara untuk beradaptasi di pandemi ini juga gitu kan itu baik sekali tapi intinya sih garis bawahnya sebenarnya kita harus saling bergotong royong dan harus saling jaga gitu ya karena apa ya jangan mikirin diri sendiri aja gitu dalam hal kayak oke, mungkin ada banyak teman-teman yang nggak terlalu terdampak. Saya termasuk yang beruntung juga, tetap punya pekerjaan, tetap punya penghasilan bulanan. Ya kita harus saling ngebantu lah gimana caranya. Mungkin kalau di awal-awal pandemi tuh traktir abang ojek online, kasih tip lebih banyak. Kalau beli barang ya kasih tip lebih banyak. Karena hal-hal yang kecil-kecil itulah yang bisa sangat apa menentukan survivability dari orang-orang yang sangat terdampak itu ya termasuk salah satunya dengan donasi lewat Himayara juga nih kalau misalnya teman-teman bisa karena itu cara paling langsung sih untuk membantu orang di sekitar kita dan katanya sih bantu orang terdekat dulu ya jadi untuk terutama untuk teman-teman mahasiswa UI bantu mulai dari orang-orang di sekitar UI dulu mungkin itu yang paling mudah karena aku kadang-kadang suka galau juga kan kayak begitu banyak orang yang butuh bantuan kan kita mulai dari mana gitu jadi aku lumayan nyaman dengan jawaban itu karena itu kayaknya jawaban dari sisi kayak ada sunahnya juga kalau yang lebih religius gitu ya bahwa mulai bantu itu dari orang terdekat
meskipun banyak orang lain yang butuh bantuan juga. Betul, betul, betul banget. Jadi buat teman-teman nih, katanya untuk meningkatkan ekonomi salah satunya dengan belanja ya teman-teman. Dengan belanja, investasi gitu ya. Nah, sekarang nih kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pemulihan ekonomi, terutama pada usaha kecil menengah yang kesulitan untuk survive di masa pandemi ini, menurut Kak Afu, solusi apa yang bisa diberikan untuk menanggulangi masalah tersebut? Ini berhubungan dengan yang tadi udah kita bahas kali ya, berarti gimana cara apa untuk pemulihan ekonomi kan ya? Tadi aku salah dengar nggak? Dari UMKM yang nggak bisa survive gitu, yang susah survive. Iya, jadi kalau misalnya dari pemerintah itu sekarang ada kebijakan namanya PEN ya, Pemulihan Ekonomi Hmm. Nasional. Di dalam kebijakan PEN itu, seperti yang tadi aku bilang, sektor UMKM memang menjadi salah satu yang memang difokuskan oleh pemerintah gitu. Jadi kayak lewat insentif perpajakan, terutama di mana sektor-sektor tertentu ada yang PPH apa pajak penambahan nilai dan PPH dan PPN dan PPH dan PPN-nya dibantu oleh pemerintah. Kemudian juga untuk UMKM harusnya sih bisa diberikan bantuan-bantuan langsung ya. Kalau aku ngelihat kayak tadi cerita Kanada atau aku nggak tahu deh kalau kalau New Zealand juga atau enggak, tapi yang pasti Kanada tuh ada bantuan yang sebenarnya langsung, intinya langsung dari pemerintah ditransfer ke pemilik perusahaannya untuk bisa bantu menggaji karyawannya meskipun tidak ada kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya itu cara yang cukup baik untuk dilakukan ya gitu. Jangan, dan emang butuh dihitung sih butuhnya berapa gitu. Tapi jangan kayak kemarin kan mau mendorong belanja pemerintah tapi malah beli kalung anti corona yang sebenarnya sangat, ya itu ini itu lucu-lucuan aja lah, nggak ngerti apa yang targetkan. Terus pemerintah juga ada yang fokusnya tuh ke lewat dana insentif daerah, jadi transfer langsung turun sampai ke level kabupaten atau bahkan desa gitu. Itu juga penting sih untuk bantu di level pemerintahan yang paling mikro gitu, di unit administratif yang terkecil bisa langsung bantu UMKM atau pekerja informal yang terdampak. Baik, baik, baik. Jadi emang tadi kita udah dengar juga nih tadi pertanyaannya tadi disampaikan oleh Ilham Khalid. Nah, jadi di sini juga nih mungkin sebagai pertanyaan penutup-penutup nih, mungkin biar teman-teman makin ingat lagi dan juga makin tergerak gitu ya untuk bergerak dalam isu iklim itu. Apa aja saran nih buat katanya buat pemerintah untuk lebih memperhatikan isu iklim. Jadi biar pemerintah tuh benar-benar concern dan sadar gitu terhadap isu lingkungan yang sekarang ini benar-benar terjadi di depan kita. Ya, sebenarnya yang paling penting sih, jadi yang paling penting adalah membangun kesadaran anak-anak mudanya dan kita sebagai masyarakat bahwa ini isu yang penting gitu. Karena biasanya mau tidak mau pemerintah akan merespon ke hal yang juga dianggap penting oleh rakyatnya gitu kan. Jadi misalnya masalah pandemi ini gitu, terus ya kita banyak yang ya nge-tweet tentang isu ini, menyuarakan apa ya kerasa lah semua orang terdampak dan ini isu penting gitu kan. Maka pemerintah jadi harus lebih serius dalam menangani itu. Nah, tantangannya dengan isu krisis iklim di Indonesia adalah kesadaran dan pemahaman tentang isu ini juga masih sangat rendah gitu. Jadi Betul. kalau teman-teman, kalau kalian ingat debat-debat calon presiden atau calon gubernur atau Hmm. apapun pemimpin pemerintahan, biasanya isu lingkungan itu jarang banget dibahas, atau kalau dibahas di debat Betul. mungkin debat nomor 5 gitu, dan cuma satu pertanyaan gitu. Jadi bukan hal yang mungkin front and center gitu dalam dalam debat pemerintah. Jadi sebenarnya yang awalnya banget sih bahwa kita ini teman-teman yang ikut live ini bantu menyebarkan awareness lebih luas ke tetangga, ke teman, keluarga, lebih luas lagi supaya lebih banyak orang yang paham, sehingga pada proses-proses pemilu dan juga setelah pemilu ketika pemerintah bikin program, kita bisa benar-benar awasi dengan seksama dan kita arahkan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menangani isu krisis iklim gitu. Jadi kalau ada dua kandidat, yang satu serius, yang satu nggak serius, vote untuk yang serius gitu misalnya. Itu yang paling gampang sih, karena emang solusinya ada di ya solusi mikro penting juga, tapi sebenarnya karena ini skala krisisnya sama kayak pandemi gitu ya, lebih parah malah. Tentu solusinya sebenarnya harus super makro juga gitu, harus sistematis dari level pemerintah. Jadi aku kadang-kadang ya solusi paling mudahnya sebenarnya vote. Um,
dan atau bahkan kita mungkin anak-anak muda harus take over parlemen gitu. Lebih banyak orang-orang baik yang running for office, lebih banyak orang-orang baik yang punya kepedulian dan pemahaman tentang isu ini, dan bisa bisa bantu. Aduh, habis baterai ininya airpodnya. Supaya bisa mendorong keseriusan pemerintah lebih lanjut gitu. Mungkin ini terakhir aja Kak, bagaimana pendapat Kakak antara ada orang yang bilang gini, ketika kita ingin menaikkan ekonomi berarti lingkungannya turun, atau ketika kita ingin menaikkan lingkungan berarti ekonominya turun. Nah, pendapat Kakak nih sebagai pamungkas terakhir pertanyaan kita. Iya, itu kesalahpahaman yang parah banget ketika dianggap bahwa lingkungan dan ekonomi itu kan A atau B gitu. Kayak seolah kita ditawarin dua buah gitu, kayak mau pilih A atau B gitu kan. Padahal kenyataannya semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu terjadinya di dalam lingkungannya gitu. Jadi lingkungan adalah pondasi dari kehidupan manusia, dari semua kegiatan ekonomi, dan kehidupan dan pertumbuhan dan semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih ekonomi terus menantikan lingkungan, ya nanti eventually juga kita akan sampai ke satu titik di mana kegiatan ekonomi juga tidak bisa dilakukan lagi in the first place gitu. Karena semuanya rusak, maksudnya ekosistem rusak, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa survive, dan jadi nggak ada gunanya juga, bukan nggak ada gunanya juga ya, dalam arti jadi kita merusak lingkungan itu ya adalah untuk kehancuran kita sendiri gitu. Kenyataan, makanya aku jadi ada satu kayak agak meme gitu lah yang aku buat ya, kayak suka digambarinnya kan, biasanya kayak lingkaran sustainable development itu ya ekonomi sama lingkungan harus balance, sama sosial harus balance gitu. Padahal kenyataannya sebenarnya lingkungan adalah lingkaran yang besar gitu, terus ekonomi itu lingkaran di dalamnya lingkungan gitu, dimana kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi kalau sendiri kita hancurkan gitu. Manusianya tidak bisa hidup literally gitu. Kita nggak bisa nafas, kita nggak bisa ada air, nggak ada makanan gitu. Jadi nggak make sense untuk memframe sebagai kita harus pilih ekonomi atau lingkungan. Dan ditambah sebenarnya ada banyak cara-cara atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya juga lebih selaras dengan kapasitas daya tampung dari lingkungan gitu. Jadi misalnya sebenarnya kegiatan-kegiatan konservasi itu juga bisa mendatangkan nilai ekonomi, kayak kalau kita mendorong turisme ekowisata. Itu contoh di mana kita tetap bisa nge-conserve hutan, gambut, dan sebagainya, tapi kita bisa mendatangkan nilai ekonomi dari orang-orang yang datang ke daerah ekowisata. Itu contoh simpel aja ya. Atau sekarang yang lagi dikaji sama pemerintah adalah apakah kita bisa jualan karbon. Jadi jadi hutannya kita keep, terus kita dapat nilai tambah ekonominya dari berjualan karbon. Terus juga misalnya sektor energi terbarukan gitu. Sektor energi terbarukan kan mendatangkan pekerjaan dan mendatangkan nilai ekonomi gitu. Tapi tidak harus dengan mengeruk batu bara dari tanah, tidak harus dengan membuka hutan, menggali bukit, dan tidak harus dengan mengotori udara gitu. Jadi this idea of trade off itu suka nggak adil dan males gitu ya. Maksudnya di frame kayak gitu, karena sebenarnya kenyataannya ada banyak cara-cara untuk meng-create jobs, untuk menciptakan nilai ekonomi, tapi dengan lebih selaras dengan daya tampung lingkungannya gitu. Mungkin itu sih. Betul banget nih. Nah, tadi kita udah melihat banyak banget nih teman-teman juga yang ngasih pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Kak Afu karena telah menjawab banyak banget pertanyaan, dan juga kita tadi udah berbincang yang seru banget tentang iklim, tentang ekonomi gitu ya. Mohon maaf juga kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Nah, tadi kita udah ngedengerin tuh macam-macam, jadi tentang mulai dari new normal, ekonomi, lingkungan, sampai ke kebijakan publik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Afu atas waktu dan ilmunya. Semoga semua hal yang tadi disampaikan nih oleh Kak Afu bisa diterapkan teman-teman, dan juga bisa memotivasi teman-teman semua untuk lebih aware terhadap apa yang terjadi, permasalahan kebijakan publik, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, dengan ini aku menutup High Talks pada hari ini bersama Kak Afu, Kak Andita Firseli Utami. Terima kasih kepada teman-teman karena telah bergabung nih hingga akhir acara. Seru banget tadi. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Makasih banyak Kak kepada Kak Afu. Thank you juga kan, tadi udah diajakin ngobrol. Iya, makasih banyak Kak, karena emang kita hanya ada waktu sampai 1 jam kalau live IG, jadi mohon maaf nih teman-teman, kita nggak punya banyak waktu banget. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdonasi ya teman-teman. Iya, jangan lupa berdonasi, penting banget. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Afu. Thank you.
Udah bisa aku end nih? Boleh. Oke, kasih ya Kania. Sampai Iya, ketemu lagi mungkin Kak. kapan-kapan. Bye-bye. Iya, Kak.